الله يغفر ويرحمهم ثم الفاتحة أن نرزقنا علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسلف في ذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله يميل قلوبنا وغالبنا والهدى والضوء والأرواحنا والموت على الإسلام إلى محنة امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Sebuah daripada kitab Al-Fathur Rabbani halaman 84. Al-Majlisul Sadisu Asyara, majlis yang ke-16. Wa qala radhiyallahu ta'ala berkata Syekh Qadir Jilani yaumul thulatsa, pada hari Selasa, asyiyatan pagi bil madrasati, di madrasah sini, hadi asyara, tanggal 11 bil qa'dah, 11 qa'dah, sanata tahun 45 wa 500 tahun 545 ba'da kalamin, beliau mengucapkan qala al-Hasan al-Basri, berkata Imam al-Hasan al-Basri, kata Imam Hasan al-Basri, kata Syekh Qadir Jilani, ahinu dunia, hinakanlah dunia itu, fa innaha, maka sesungguhnya, wallahi demi Allah, kata Imam Hasan Basri, la taqibu, sesungguhnya itu dunia tidak akan menjadi baik, illa ba'da ihanatiha, kecuali setelah dihinakan. Karena dunia itu bedanya dibaik-baiki, dia akan membuat kamu sengsara. Dunia tadi tidak dibaik-baikinya, menyengsarakan engkau, menyulitkan engkau. Tapi bila dihinakan, maka tidak akan menjadi baik bagi seseorang kecuali dunia itu setelah dihinakan. Artinya jangan tapi diherani, bahasa kitanya. Kita mengherani bandarnya, bertindak lawan kita ke dunia. Banyak yang di hadapan kita dunia, yang kita hadap kita, yang kita sekadar melihatnya aja, sekadar lewat aja ke dunia. Karena dunia baharu bisa berubah. Ya gulam, wahai anakku Yazid, al-amal bil Quran, bermula mengamalkan Al-Quran itu, yuqifuka ala manzilihi, akan menempatkanmu pada kedudukannya. Mengamalkan Al-Quran, karena kita berislam Al-Quran. Wal amalu bisunnati, setelah mengamalkan Al-Quran, wal amalu, dan mengamalkan bisunnati, dengan yang namanya sunnah Nabi itu, yuqifuka, akan mengantarkanmu ala rasuli, kepada Rasul Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengamalkan isi Al-Quran, mengamalkan daripada sunnah Nabi kita. La yabrahu biqalbihi wa himmatihi min hawli qulubil qawmi, dia akan senantiasa memandang hati dan orang yang mengamalkannya. Jadi mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah, niscaya dipandang oleh Al-Quran dan sunnah kepada hati seseorang itu. Wa walutibu wal mubiru, dia akan membukakan pintu kedekatan kepada Allah Ta'ala dan kepada Nabi-Nya. Apa? Karena mengamalkan Al-Quran dan sunnah. Al-mustaqti'u babal qurbi laha huwal masyidatu, itu adalah mengamalkan Al-Quran dan daripada sunnah itu, wal masyidah, itu adalah langkah yang bergerak kepada langkah yang lain. Artinya apa? Wal asraru, akan menambahi kebahagiaan. Mengamalkan Al-Quran jadi menambahi kebahagiaan dunia dan akhirat dan sunnah tadi. Wal jahilu, adapun orang yang jahil beliau, ya farhu fi dunia, orang jahil itu dan syaitan
merasa bahagia oleh adanya orang jahil ilmu pengetahuan dunia macam-macam, dunia yang datang muncul lagi, maka ini merasa bahagia benar. Padahal ilmu agamanya tidak ada. Wal alimu yautamu biha, sedangkan orang yang alim, orang yang berpengetahuan merasa sedih karenanya melihat dunia itu tiap hari makin berbaik. Kita lihat makin berbaik, makin bersegar melihat dunia tadi. Al-jahilu yunabiru al-qabra wa yunazi'u. Orang yang jahil membantah takdir dan membandingkan takdirnya Allah Ta'ala. Tentang ini dibantahnya takdir Allah Ta'ala tadi, disalahannya takdir Allah Ta'ala tadi, orang yang jahil. Wal alimu yuwafiquhu wa yurda, sedangkan orang yang berpengetahuan, orang yang alim mengalami dan menerima takdir Allah Ta'ala itu dengan penuh keridhaannya. Orang yang baik, orang yang alim, datang takdir Allah, dia menerima. Ya miskinu, wahai orang yang tidak punya apa-apa, ya beliau, karena kita miskin. Dunia ini kita bujur rumah bisi macam-macam, tapi itu semua lain asli. Ya miskinu la tunadirul qadra, wahai orang yang tidak punya apa-apa, ya beliau, janganlah engkau membantah takdir itu. Wa tusyaqiquhu fathlaku, membantah takdir sehingga engkau akan binasa. Karena yang menciptakan takdir itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-dailatu ala an tarda fi af'alillah azza wa jalla wa an tukhruja qalbuka min al-khalqi wa talqa bihi rabbal khalqi. Engkau harus repot atas takdir dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah engkau mengeluarkan hatimu dari tergoda, tertipu daya dengan makhluknya. Dengan hati yang bersih itulah engkau menemui Tuhanmu yang menciptakan makhluk. Kalau hati kita masih bergantung yang lain-lain, maka tidak akan menemui Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan hati yang bersih. Idza dumta ala mutaba'atil haqqi azza wa jalla wa rusulihi wa ibadihi shalihin. Engkau jumpai apabila engkau sanggup mempertahankan dirimu untuk beliau, mengikuti sebuah ajakan atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu atau sanggup mengikuti perintah Rasulnya, dan mengikuti gawian-gawian hamba-hambanya yang soleh. In qadarta, jikalau kau sanggup, maka lakukanlah gawi yang disuruh Tuhan. Artinya sanggup mengerjakan. Kemudian yang disuruh Rasul sanggup mengerjakannya. Kemudian melihat gawian orang-orang yang soleh, umpat juga mengerjakannya. Sanggup. Qadarna, jika kau kawa fa'al, maka kerjakanlah. Jika kawa, kalau ada kawa, ya sudah ini. Dapat banyak kesibukan yang lain. Fa'al fa'innahu, karena gawian-gawian itu khairun laka, lebih baik bagi engkau di dunia, baik di negeri dunia, wal akhirah, dan nanti balasannya di negeri akhirat, dan akan menjadi simpanan perbendaharaan engkau, menjadi tabungan engkau di akhirat kita. Tabungan di dunia sudah jelas, banyak disiplin, tabungan ada. Tabungan di akhirat kita juga ada. Ada dunianya bagus tabungan, di akhirat kita juga ada tabungannya, masing-masing bisa tabungannya. Tabungan di dunia bisa dibobol ulang. Tawan para kami hilang ribuan ini, entah ini aplikasi ini atau perubahan
simpanan di akhirat dan tabungan kita tidak akan hilang, tidak bisa dibobol oleh orang. Dan di akhirat bisa banyak tabungan. Tabungan di dunia dibobol orang. Kenapa dibobol orang tadi? Mungkin di situ ada duit yang ada halal hilang. Tentang dibobol orang 20 juta hilangnya. Ada 20 orang 20 juta. Lau malakta dunya kullaha wa lam yakun qalbuka ka qulubihi kunta la tamliku dzurratan kullaman yasluhu qalbuhu lillahi azza wa jalla. Ujar beliau, apabila engkau tadi sudah sanggup mempertahankan dirimu mengikuti suruhan Allah Ta'ala, suruhan Rasulnya dan gawian-gawian hamba yang soleh, seandainya engkau mempunyai dunia seluruhnya, maka ujar beliau, tetapi hatimu tidak seperti hati mereka. Sungguhnya tidak ada sebiji darah pun yang kau miliki. Maksudnya mereka tadi tidak melekat di hati mereka akan dunia yang macam-macam itu. Kalau kita sedikit saja melekat di hati kita, dan kayak sebiji darah, sebiji biji sesawi, kita kelihatan halus. Sesawi. Orang yang sudah menyerahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi masih menjadi beliau ditumpangi oleh keinginan nafsu terhadap dunia, maka akan dihukumi oleh hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia termasuk orang yang awam atau orang yang khusus. Orang yang khusus, orang yang khawas, pasti mereka melihat gawian-gawian dari Subhanallah Ta'ala, gawian Rasul dan gawian orang yang soleh-soleh tadi, tidak jahatnya itu sudah termasuk di orang-orang yang khawas. Kalau kita masih orang awam lagi, orang awam itu kasih dia, kasih duia, itu orang awam. Ada bisa berdirian orang awam. Asal ngarami, kasih ngarami itu orang awam. Orang khawas itu sudah ada pola lagi dapat apa-apain karena mereka sudah konsisten atau istiqomah. Waihaka, celakanya kau di sini. Ihrib qadraka, sadarilah kemampuan kau. Is'anta bil idhofati, apalah artinya dirimu. Bil idhofati ilaihim, jika dibandingkan ilaihim anta dengan mereka, dan kau mengerjakan perintah Allah Ta'ala tadi, perintah Rasul dan menuruti kemudian orang yang soleh. In anta kullu hammika, segala keinginanmu, orang yang awam dari sini, al-aqlu hanyalah makan. Sudah makan, boleh. Wasyurbu, dan hanyalah minum saja. Walubsu, dan memakai pakaian yang bagus-bagus. Kita akan tuju pakaian yang bagus dan bagus-bagus. Pakaian yang sudah ada layak pakai, ada kita pakai nanti. Kita simpan di dalam lemari. Atau pada jangan dipakai sudah kurang pinandu. Makainya. Wan nikahu, dan hanyalah menikah saja. Keinginan kita di sini. Wa jama'a dunia, dan beserta mengumpulkan dunianya. Wal irsu 'alaiha, bersama sifat kerapusnya. Di sini ulama wajib ada sifat kerapusnya. Sifat kerapus atau serakah. Rapus serakah ini ada habisnya, ya, masih kurang lagi. Al-jahilu umar fi umur dunia, orang yang
serakah atau rakus. Orang yang senantiasa yang tadi hanyalah makan, minum, memakai pakaian yang bagus, kemudian lagi menikah atau kawin dan mengumpulkan dunia beserta apa? Beserta rakusnya, hendaklah menjadi beliau engkau juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummal fi dunia balqan wal akhirah. Orang yang sungguh-sungguh mengurusi urusan dunia tetapi lengah atau lalai terhadap urusan akhirat, tapi siap-siap bersedih lah muka jasad engkau dan daging engkau waktu dipulidun akan dimakan oleh apa? Ulat yang ada dalam tanah. Artinya meninggal. Wa hasyaratil ardi, dan akan dimakan oleh binatang yang halus-halus yang ada dalam tanah. Karena tidak ada apa? Tidak ada bekal untuk negeri akhirat. Urusan akhirat tidak diurusi. Urusan dunia dia diurusi. Menjadi lagi annahu qala inna lillahi azza wa jalla. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu malakan memiliki malaikat. Ada seorang malaikat yunadi, malaikat itu memanggil kulla yaumin, setiap pagi, ghadwatan, setiap hari, ghadwatan pagi, wa asyiyatan waktu sore. Apa panggilan malaikat itu? Ya bani Adam, wahai sekalian anak Adam, lidu lil mauti, bergeraklah ke arah kematian. Wa banu lil kharabi, bangunlah dirimu, siapkanlah dirimu itu. Nantinya dirimu akan il-kharab, dihancurkan, dibinasakan. Wa ijma'u lil a'da, dan kumpulkanlah untuk para musuh-musuhmu. Musuh itu apa? Iya, pekerjaan engkau yang tidak baik, yang mengganggu engkau ketika ditanya dalam kubur. Itu musuh-musuhmu sendiri. Kita musuh di dunia ada, musuh darat kita ada, pekerjaan kita yang ada baik mengganggu, itu musuh-musuh kita. Al-mu'minu lahu niyatun shalihatun. Orang berulang orang beriman itu memiliki niat yang baik. Di mana bi jami'i tasarrufihi, pada semua aktivitasnya atau gawiannya orang beriman. La ya'malu di dunia. Dia tidak bekerja di dunia hanya untuk dunia, dia beri di dunia, tetapi membangun dunia, yang mulul masajidah di akhirat, tetapi membangun dunia untuk kemakmuran negeri akhirat. Bagaimana? Dia hidup di dunia, tapi tujuannya memakmurkan dirinya untuk negeri akhirat. Contohnya apa? Yang mulul masajidah, dia memakmurkan tempat sujudnya, tempat ibadahnya, dan wal qanatirah, dan memperbaiki jalan-jalannya, wal madarisa, ada sekolah-sekolahnya, perbaikan dirinya yang baik. Wa in kana ghairu yabni ta'amihi, idza sahha ibnu adama kana malhaqi azwajalla bi jami' ahwalihi. Apabila sudah benar anak Adam itu, manusia itu, perbuatannya pada seluruh keadaannya, yasiru fuqadahu billah, maka jadilah keadaannya itu hanyalah ingin bertemu dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala yaltahiqu qalbuhu bin nabiyyin wal mursalin. Tujuan kita sih dunia habis menggawe amal ibadah, akhirnya apa tujuannya? Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk bertemu dengan Rasulnya. Ad-dakiru lillah azza wa jalla, orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengingat ini dirinya atau perbuatan setiap harinya selalu mengingat Allah ta'ala abadan, selamanya hayyu, senantiasa dirinya hidup. Orang selalu mengingat Allah ta'ala senantiasa dirinya, jiwanya hidup. Orang selalu mengingat Allah ta'ala. Orang yang tidak selalu mengingat Allah ta'ala, jiwanya tidak hidup. Kebalikannya, hatta yartabila, sampai dia berpindah, artinya wafat, min hayatin, dari kehidupan dunianya, ila hayatin, nantinya hidup di kehidupan akhiratnya. Fala mauta lahu, maka tidak ada kematian lahu baginya, siwa lahdatin, selain sebagian matanya. Artinya meninggal di dunia, nanti di akhirat akan hidup kembali. Itu kehidupan yang kekal. Kehidupan kita di dunia sedikit dibatasi, sampai umur sekian dibatasi, tapi sudah wafatnya yang sudah meninggalnya akan dihidupkan kembali. Itu tidak dibatasi kayaknya. Idza tamakkana dzikra bil qalbi, apabila engkau mengingat lebih kepada Allah Ta'ala bil qalbi, dalam hati, dan dzikrul abdi lillahi azza wa jalla, maka senantiasa dawamlah, terus-meneruslah zikir si hamba itu di dalam hatinya. Wa illam yadhkuruhu bilisanihi, sekalipun tidak berzikir dengan lidahnya. Maksudnya jadi orang yang terbiasa berzikir dengan lidah, dari di hatinya bukan berzikir juga, karena sudah kebiasaannya. Pada waktu biasa sendirian, sudah pada waktunya dia berzikir, kemudian kebiasaannya pada waktu sendirian, di hatinya akan dikrulis, tidak akan berzikir terus. Kullama daman abdu fi dzikrillah azza wa jalla daman muwafaqatuhu lahu wa ridhahu bi afalihi, selama adalah siapa itu terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat, maka terus-teruslah ketetapan datang baginya, ketetapannya datang baginya, walillahu, dan keridhaannya Allah Ta'ala, bi'afalihi, dengan segala perbuatannya. Jadi bila orang sudah berzikir kepada Allah dari hati tadi, segala perbuatan Allah Ta'ala berikutnya siapa tadi disenanginya. Karena siapa al-mu'minu iyatul sholihah. Dan kata beliau, ilan mafiq as-sayfa wa illa adabna as-sayfa, apabila kita tidak menerima datangnya musim kemarau, jadi mengulangkan percontohan, maka kemarau tersebut akan mendatangkan kesempitan. Jadi maksudnya kesempitan itu sama digambarkan beliau kayak musim kemarau. Bila tidak menerima kesempitan dalam hidupnya, maka kemarau baginya akan panjang. Jadi sini mengkiaskan, mencontohkan musim datangnya kesempitan itu kayak musim kemarau. Demikian juga kata beliau, illa nuwafiqu fi majlis syita'i wa illa abrama syita'i, apabila tidak menerima ketetapan datangnya musim penghujan, maka kedatangannya hanya akan menjadi siksa. Musim penghujan kata beliau, hidup nyaman mulai musim penghujan. Bila tidak digunakan hartanya tadi dengan baik-baik, akan menjadi siksa. Musim hujan
seperti orang yang punya hidup yang serba ada. Musim kemarau tadi orang yang hidup dalam kesempitan. Tapi bagi orang yang ada keridhaan dalam hatinya terhadap takdirnya Allah Ta'ala, dan dalam takdirnya Allah Ta'ala, maka ujar beliau, tuzilu hadiyatihima wa syiddata kahrihima. Orang yang senang dengan takdirnya Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mendatangkan dua musim itu, musim kemarau, musim penghujan. Kedua takdir Allah Ta'ala yang datang dalam diri manusia. Musim kemarau tadi kesempitan, musim hujan serba ada. Dua alam aja di dalam diri manusia tadi, punya kesempitan, kemudahan, punya kemudahan, kesempitan. Itu adalah seperti dua musim. Bilanya Syekh Akbar tadi ridho menerima kedua-duanya. Dalam halnya penerimaan kita terhadap ujian berarti kemarau. Ujian cobaan seperti kemarau. Akan apa hasilnya? Akan menghilangkan sedih. Bila tahan musim kemarau, hujan dan cobaan tadi, akan menghilangkan sedih seseorang. Hilang sedih, hilang pedihnya, hilang kesepian lahir pada waktu hidupnya. Kita musim hujan, kita yang nyata, yang musim hujan yang ada. Musim kemarau, gelisah, kepanasan. Pada musim hujan, bikin bahaba, hujan terus kedinginan, itu kena jahil. Tapi saya mohon kiranya sedikit menerangkan dalam diri manusia terdapat dua musim. Ma'ajaba umurul qawmi wa ma'ahsana ahwaluhum kullu ma yati min haqqi azza wa jalla indahum tayyibun. Setiap apa yang datang kepada mereka, musim tadi, musim kemarau tadi, musim kemarau dalam diri dan musim hujan dalam diri tadi, datang kepada mereka minal haqqi, dari datang dari Allah Ta'ala, indahum, di sisi mereka, thayyibun, dianggap baik. Datang dalam diri dianggap baik, ini dua-duanya tadi. Rasa kesempitan dianggap baik, mereka yang sudah sampai tadi. Mereka kita yang ada sampai ini menganggap kemarau tadi dengan baik. Baik kemarau, baik kemarau kita. Tapi kalau sudah sampai dua-duanya itu kan indahum, di sisi mereka thayyibun, baik. Qad saqahum bidaji ma'rifatihi, karena sudah Allah Ta'ala meminumi akan mereka itu dengan limpahan ma'rifahnya, pengenalannya. Wa nawmihim, dan tidurnya mereka itu bi'ijri lutfihi, pada asuhan kelembutannya Allah Ta'ala. Jadi ada lagi komentar, ada lagi apa, ucapan atau keluar di mulut, mengapa ini, ya sudah sama, baik. Wa anasuhu bi ulfatin, dan merasa jinak terhadap hati mereka. Kalau kita dalam bahasa jinak lagi, apa masih ada menggelutu. La yazaluna mauta baina yadayhi, senantiasa mereka tadi sudah sampai tadi dua musim tadi dianggap baik-baik saja. La yazaluna, senantiasa mereka, mauta, kematian itu, baina yadayhi, berada di hadapan mereka. Kalau kita masa jauh tadi, kena-kenaan belum, masih banyak yang belum tuntung lagi. Tapi kalau mereka, pandangan di hadapan mereka, mauta sudah kelihatan, mereka diberitahu sudah, ilmunya sudah diberitahu akan apa, akan wafatnya tadi diberitahu,
akmalun nas ya'maluna min rabbihim. Sedangkan engkau wahai engkau celaka, ta'mal engkau mengerjakan amalan ahli nar, pekerjaan penghuni neraka, wa tarjul jinan, tapi engkau mengharapkan surganya, mengharapkan surga dari Allah Ta'ala. Yang dijauhi pekerjaan ahli nar yang ada kamu. Fa'antal tomi'un, engkau itu termasuk orang nangkoma bi ghairi mawdi'i dham'i, pada sesuatu tempat yang tidak digunakan semestinya. La taghtaru bil 'ariyati wa tadhunnuha laka, jangan kau tertipu bil 'ariyah, dengan orang dengan sesuatu yang tidak ada pakaiannya. Wa tazunnuha laka, dan engkau menyangka laka bagus bagi engkau. Contohnya apa? Menipu itu menurutnya baik, padahal gaweannya ada baik. Kenapa menipu supaya akan sugih? Baik baginya, tapi di baliknya itu tazunuhan, kembalinya kepada dirimu juga, atau perbuatan culas bagi yang tahu itu harusnya baik. Digawinya itu beraliyah, sama seperti tidak ada baiknya. Al-aliyah ada si bajuan digawin baginya baik, tapi di belakangnya tidak baik. An-qaribin, tidak lama lagi menjadi beliau tukhadu minka, akan diambil dari engkau tadi. Diambil apa dari engkau itu? Nikmat Muhammad diambil. Apalagi engkau perbuatan baik Muhammad diambil, amal baik Muhammad diambil. Siapa yang mengambilnya? Al-Haqqu azza wa jalla. Adalah Allah Ta'ala mengambilnya. Kita butuh menanamnya, menggawinya, tapi ada perbuatan yang ada baik di situ, diambil oleh ampunnya. Untuk menanamnya, menggawinya banyak kan. Saya diambil mulai lagi ada menggawinya. Saya kawin, tapi juga Tuhan. Saya untuknya diambil orang bisa berbadan sifat dan lagi. Antum indal qaumi syughulun syaghilun, tapi engkau sendiri di antara semua kelompok kaum itu seperti orang yang sibuk banget. La yuriduna, tidak menginginkan dari mereka ghairas salamati, selain keselamatan. Engkau sibuk pada sini, tapi dalam kesibukan engkau itu tidak menginginkan selamat. Dicari aja selamatnya tidak ada. Apa selamatnya? Malhaqi, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia wal akhirat, baik di dunia dan di akhiratnya. Ya sedikit wajar sibuk di dunia tadi, tapi jangan lupa minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta perlindungan, baik di dunia yang ada halangan-halangannya, perlindungan, atau di akhirat dengan sebab pekerjaan yang sibuk-sibuk ini bisa menghalangi ke akhirat, perlindungan juga. Tahu ya kan? Wafaqal haqqa azza wa jalla. Al-Majlisus Sabi Asyar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu billahi min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin wa min syarri hasidin wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu binnas malikin nas, ilahin min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi